Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 akan disampaikan oleh Frater Fajar, calon imam diosesan Keuskupan Malang. Para saudara Qur'ani Marum yang dikasihi oleh Tuhan, saya Frater Fajar, calon imam Keuskupan Malang. Pada hari ini Selasa 23 Juni 2020, bacaan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan bab 12 ayat 14. Mari para saudara kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara Qur'ani Marum yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan salah satu ayat yang menjadi ayat emas pada hari ini, yakni ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 12 ini terkenal atau dikenal dengan sebutan ayat emas, karena dianggap sebagai intisari dari khotbah di bukit. Aturan atau yang terkandung dalam ayat ini mengarahkan kita untuk membentuk relasi antar sesama dengan adil. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Para saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya mudah dan sederhana perintah Yesus ini. Namun perlu kerendahan hati untuk mendapatkannya dan melakukannya dengan tulus. Sebab seseorang harus memulai terlebih dahulu sebelum dia menerima dari orang lain, atau bahkan tidak menerima perlakuan yang sama dari orang lain. Ayat ini lebih mudah dipahami apabila kita lebih dulu memahami dan melakukan firman Tuhan tentang hukum cinta kasih. Hukum yang utama setelah yang pertama, yakni mengasihi Tuhan Allah. Kemudian kita diajak untuk mengasihi dengan tulus siapa saja, bagaimanapun keadaannya, tanpa memandang atau memperhitungkan untung dan rugi. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita akan melakukan yang terbaik, yang menyenangkan, yang membahagiakan orang lain. Para saudara Qur'ani Marum yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah bagi seseorang untuk mau turun, untuk mau keluar dari zona nyaman, karena ada kekayaannya, karena ada kepandaian, untuk mau mengasihi dengan tulus orang yang dianggapnya tidak setara dengan dirinya, apalagi untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang diinginkan orang lain berbuat bagi dirinya. Semua perintah Yesus tidak mudah untuk dilakukan tanpa meresapi makna di dalam setiap sabdanya, dan harus diperjuangkan terus-menerus untuk melaksanakan sesuai kehendaknya. Pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi momen yang baik untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan sesama.
Di masa pandemi seperti ini kita mendapatkan banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang positif, terlebih untuk semakin mendalami iman kita. Selain itu kita juga dapat menerapkan nasihat Yesus untuk lebih dahulu membantu sesama kita yang sedang membutuhkan. Mari para saudara, sebagai seorang Kristiani sejati, kita diajak untuk lebih peka dan siap untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita dengan penuh kasih, dan juga membantu saudara-saudara kita yang sedang berkesusahan. Siapapun mereka, mari kita bantu. Kita juga diteguhkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya ayat tersebut dapat menyemangati kita untuk terus berjuang melakukan yang terbaik bagi orang lain, meskipun mungkin kita tidak dapat perlakuan yang sama. Tetapi ingat para saudara, karena dengan demikian ketulusan kita bukan hanya sekedar menjalankan firman Tuhan, tetapi menghormati orang lain yang adalah hormat bagi diri kita sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih telah mengikuti renungan bersama Qur'ani Marum. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, and subscribe.